أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini yang insya Allah tinggal menghitung berapa hari lagi kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah dan ketaatan di bulan yang mulia tersebut. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendawamkan, melazimkan salawat kepada beliau sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adabus siyam, adab berpuasa, yang insya Allah mudah-mudahan yang kita bahas di pekan kemarin itu bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Yang inti diantaranya adalah bagaimana agar puasa kita itu menjadi berkualitas. Sering disebut tingkat puasa itu atau tingkat ibadah itu ada ibadahnya orang awam, orang umum, ada ibadahnya khawas yang khusus, ada khawasul khawas yang lebih khusus lagi, artinya tingkat kualitas dari ibadahnya itu luar biasa. Jadi begitu juga surga itu dengan tingkatan-tingkatannya. Maka kita mendapatkan tingkatan surga yang mana tergantung dari ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan puasa kita ini nanti yang kita kerjakan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana puasa itu berkualitas. Kita tidak hanya menahan lapar saja, tidak hanya menahan haus, tidak makan, tidak minum, tetapi bagaimana agar puasa kita itu, yang berpuasa adalah seluruh anggota tubuh kita, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat, apalagi lisan kita. Sering juga di bulan suci Ramadan itu kita diuji kesabaran, ataupun kesabaran kita diuji. Maka dikatakan bulan suci Ramadan itu juga sebagai latihan untuk kita melatih kesabaran kita. Sehingga dalam suatu riwayat dikatakan kalau kita berpuasa lalu ada orang yang menghina kita, memojokkan kita, mencemooh kita, maka kita jangan membalasnya, melainkan yang kita ucapkan, kita katakan inni shaim, saya ini sedang dalam keadaan berpuasa. Inni shaim, dua kali kita ulang. Makna di antara dua pengulangan itu adalah, pertama kita mengingatkan orang yang sedang menghina kita itu bahwasanya percuma engkau menghina, memojokkan aku, karena aku tidak akan berpengaruh, karena aku ini sedang berpuasa. Maka seyogyanya orang berpuasa dia tidak akan membalas cacian tersebut. Kemudian ditegaskan yang kedua, fa inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, mengingatkan diri kita sedang berpuasa, jangan membalas. Karena kalau kita membalas berarti apa bedanya kita dengan orang yang menghina kita itu? Terlebih kita akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka mengurangi kualitas dari puasa kita. Maka tentunya ini yang kita harapkan, puasa kita berkualitas. Karena balasan daripada puasa ini, yang membalasnya langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam hadis qudsi, kullu amalu ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak cucu Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan upah ataupun memberikan pahalanya. Kalau Allah yang memberikan pahala, insyaallah berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk kita di bagian kedua, al-qismus tsani, daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
di bagian al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Jadi bagaimana kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian pertama buku ini tentang fit ta'at, tentang ketaatan, melakukan kebaikan dari kita bangun tidur, kemudian mempersiapkan diri, adab-adab masuk ke kamar mandi, kemudian adab bersuci, berwudu ataupun mandi, dan seterusnya melaksanakan ibadah salat, kemudian apa yang kita kerjakan setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, setelah terbitnya matahari sampai waktu zuhur, waktu zawal, ketika matahari sudah tergelincir, kemudian nanti salat asar, maghrib dan isya, kemudian bagaimana kita kembali tidur di malam harinya. Itu adalah tentang bagaimana kita melakukan kebaikan dan ketaatan. Sementara bagaimana kita meninggalkan maksiat ini, bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita perhatikan secara zahir, hal-hal yang dilarang ini nampaknya itu nikmat, nampaknya itu enak, menyenangkan. Namun pada hakikatnya maksiat ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini tak ubahnya seperti racun yang dibungkus dengan madu. Nampaknya nikmat, tetapi ujungnya adalah kebinasaan dan kehancuran. Begitu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga, diperintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku telah menciptakan surga. Lihat bagaimana keadaan surga itu." Maka Jibril pergi melihat surga, lalu kembali menyatakan, "Ya Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa yang ada di dalam surga itu. Tidak ada orang yang tahu bagaimana kebaikan dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu." Yang sering biasa kita dengar ungkapannya, "Mala ainun ra'at." Tak pernah dilihat oleh mata kita seperti apa kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dalam surga. Dipan-dipan, tempat tidurnya, pakaiannya, makanan dan minuman yang ada di sana. Wala udhunun sami'at. Tak pernah juga terdengar oleh telinga kita. Kita disampaikan di dunia, di sana ada anggur, ada susu, kemudian ada buah-buahan. Tak pernah seperti apa yang diceritakan. Berbeda dengan kenyataannya, lebih baik berkali-kali lipat. Wala khatara fi qalbil bashar, juga tak pernah serupa dengan apa yang terlintas dalam benak dan pikiran kita. Karena surga itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita di dunia kenapa bisa tersenyum? Hanya karena dihilangkan kesedihan dalam diri kita, dalam hati kita. Tetapi di sana kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala tutup surga ini dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa kita atau nafsu kita ini. Maka kembali disuruh Jibril ke sana melihat. Lalu ketika Jibril kembali mengatakan, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang masuk ke dalam surgamu ini." Artinya berat perjuangan kita, karena pada hakikatnya kita lihat susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka berat perjuangannya. Jadi surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh diri kita, jiwa kita. Terlelap kita tidur, dengar suara azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Berat rasanya untuk bangun, mengambil air wudu, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti itu. Berat kita lihat, susah kita lihat perjuangannya, tetapi ternyata di baliknya itu ada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang kekal, surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah ciptakan neraka, Allah suruh Jibril melihat. Jibril melihat lalu kembali mengatakan, "Ya Allah, tidaklah orang mengetahui bagaimana siksa di dalam nerakamu ini kecuali mereka akan minta perlindungan dijauhkan dari siksa api neraka." Siksa api neraka sungguh dahsyat, luar biasa. Minuman di sana yang ada hanya air mendidih, menggelegak, nanah, darah, daging busuk. Tidak ada yang baik tentunya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup neraka itu dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu kita. Lalu Jibril kembali disuruh untuk melihat. Setelah Jibril kembali mengatakan, "Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang selamat dari neraka." Karena jiwa kita ini ya, cenderungnya ini ingin ya melakukan hal yang bersenang-senang di dalam kehidupan dunia sini.
Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, anna ad-dina syatrani, bahwasanya agama kita ini secara umum garis besarnya terbagi kepada dua hal, dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi, yang pertama di antara dua bagian ini meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal akharu fi'lu ta'at, dan bagian yang lainnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul manahi huwal ashad, meninggalkan yang dilarang Allah ini lebih berat, lebih sukar, lebih sulit. Fa inna ta'at yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarkul syahawat la yaqdiru 'alaihi illa as-siddiqun. Dan melakukan ketaatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan ini yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, berjudi, berzina, minum minuman keras, ya, melakukan hal-hal yang untuk menyenangkan syahwat kita itu lebih tidak bisa ditunaikan ataupun tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dihindarkan kecuali orang-orang yang memang benar-benar punya keyakinan yang luar biasa dalam dirinya. Fadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, al-muhajiru man hajara su'a, orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawahu, dan orang yang mujahid, yang berjihad yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu melawan hawa nafsu. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya kita ini bermaksiat kepada Allah dengan apa? Dengan anggota tubuh kita, ya, dengan tangan kita, dengan kaki kita, mata kita, lisan kita. Wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika, sementara anggota tubuh kita ini pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala, amanah yang diberikan Allah, dititipkan Allah untuk kita. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ta'ala ala ma'siyatihi ghayatul kufran, maka menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, memakai tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kekufuran yang luar biasa. Wa khiyanatuka fi amanatin istawda'aka Allahu ghayatul tughyan, dan mengkhianati, ya, apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berupa mata yang kita pakai untuk melihat ini, tetapi kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah penentangan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adauka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha, anggota tubuh kita ini menjaga kita, bukankah tangan membantu kita membersihkan anggota tubuh kita, kemudian lisan membantu kita untuk berbicara, menyampaikan pesan kepada orang lain, dia menjaga kita. Maka hendaklah kita juga menjaga anggota tubuh kita ini. Bagaimana menjaga anggota tubuh kita? Tentunya membawa dia kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap kalian, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dijaganya. Nah, ini anggota tubuh kita. Ketahuilah bahwasannya seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi nantinya di hari kiamat. Ya. Kemudian dia berbicara, anggota tubuh kita ini dengan fasihnya menyampaikan, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pakai apa anggota tubuh kita ini. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Akan datang pada suatu hari di mana, ya, lisan kita, tangan kita ini, kaki kita ini akan bersaksi terhadap diri kita sendiri, terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan. Dan ayat yang masyhur yang sering kita baca di malam Jumatnya ketika kita membaca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari di mana, ya, mulut kita ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa berbicara ketika masih hidup di dunia,
tetapi yang berbicara pada hari itu adalah tangan-tangan kita, kemudian kaki-kaki kita ini akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Maka ini menjadi renungan bagi kita, bagaimana anggota tubuh kita ini yang dia menjadikan ataupun merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang Allah titipkan untuk kita, tetapi justru sering kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahfaz ya miskin jami'a badanika minal ma'asi. Kita diseru dianggap orang yang miskin dalam sisi ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kekurangan ketaatan kepada Allah disuruh untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan a'dha'aka as-sab'ah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menggarisbawahi tidak seluruh anggota tubuh kita ini, tetapi ada bagian-bagian penting. 7 di antara tubuh anggota tubuh kita ini, bagian tubuh kita ini yang harus lebih dijaga. Ya. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli minhum juz'un maqsum. Ya. Sebagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala itu punya 7 bagian-bagiannya. Ya. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man 'asallaha ta'ala bihadhil a'dha' as-sab'ah. Dan sungguhnya kita akan dimasukkan ke pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala itu sesuai bagaimana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh kita yang 7 ini. Apa anggota tubuh kita yang 7 ini? Yang pertama al-ainain atau al-ainu, mata kita. Kemudian al-udhun, telinga kita. Kemudian al-lisan, lidah kita. Kemudian al-bab, perut kita. Wal farj, kemaluan kita. Wal yadu, tangan kita. Wal rijlu, kaki kita. Jadi 7 anggota tubuh. Kalau kita lihat dari atas, mata kita, lisan kita, telinga kita, kemudian perut kita, kemudian kemaluan kita, kemudian tangan dan kaki kita. Jadi 7 anggota tubuh ini yang biasanya kerap melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali menasihati kita, mengajarkan kita untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 7 anggota tubuh kita ini. Ammal ainu, sementara mata ini, fa innama khuliqat laka litahtadi biha fi dhulumat. Mata kita ini Allah ciptakan untuk kita ini dipakai untuk melihat di tempat ataupun di waktu di dalam kegelapan. Artinya jadi petunjuk bagi kita. Kita pakai mata kita ini untuk melihat. Wa tasta'inu biha fil hajat. Dipakai untuk membantu kita untuk menunaikan ada hajat-hajat kebutuhan kita. Karena dengan mata kita bisa melihat, bisa membedakan mana mana benda yang berbahaya, mana benda yang tidak berbahaya untuk kita. Kemudian wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan dengan mata ini kita melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, kemudian setelah kita melihat, menyaksikan bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung, bintang-bintang, lautan, samudra beserta seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini, menjadi iktibar, pelajaran bagi kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Fahfadha an arba', maka jaga mata ini dari 4 hal. Yang pertama, an tanzur biha ila ghairi mahramin atau muharramin. Jaga dia jangan sampai melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ila suratin malihatin bi syahwati nafsin. Kemudian jangan melihat kepada gambar-gambar atau tulisan, lukisan-lukisan yang bisa menimbulkan, membangkitkan syahwat kita. Au tanzuru biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Yang ketiga, jangan juga dipakai mata ini melihat saudara kita muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Kita memandang dia hina, lebih rendah dari kita. Mungkin karena kita lebih kaya dari dia,
atau menganggap kita lebih pintar dari dia. Maka tidak boleh kita menyepelekan, menganggap remeh orang lain. Kenapa? Adakah kita yang tahu kedudukan kita di hadapan Allah seperti apa? Tak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang kita sepelekan, orang yang kita pandang rendah itu, ternyata kedudukannya lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Maka jangan pernah sekali-kali memandang orang lain, menyepelekan, memandang hina kepada orang lain. Au tatlu'u biha ala aibi muslimin. Jangan pula mata kita ini kita sengaja pakai untuk mencari-cari aib orang lain, kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari aib kesalahan orang lain, apalagi dengan mata kita. Ini 4 hal yang harus kita jaga mata kita. Jangan melihat kepada yang haram, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga dari melihat sesuatu gambar-gambar, apalagi zaman sekarang ini di HP kita bisa mudah kita mengakses apa saja yang bisa menimbulkan syahwat. Kemudian jangan melihat kepada saudara muslim kita dengan pandangan yang hina. Kemudian jangan dipakai mata ini untuk mencari-cari kesalahan aib saudara kita. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah mengetahui aib orang lain itu susah kita untuk menyimpannya. Selalu ada dorongan cerita kepada orang lain. Oh, saya cerita kepada kamu ya, tapi kamu aja yang tahu, jangan cerita kepada orang lain. Nah, nanti orang kita cerita begitu lagi, cerita kepada orang lain, kamu saja yang tahu. Akhirnya menyebar kemana-mana. Ammal udhun, kemudian anggota yang kedua tubuh kita yang banyak berbuat dosa adalah telinga kita. Fahfadhha an taswa biha ilal bid'ah. Jangan sampai dipakai untuk mendengarkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang sesat. Awil ghibah, atau mendengarkan gosip gunjingan. Awil fahsh, atau perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mungkar. Awil khawdu fil batil, ataupun membawa dia kepada perkara-perkara yang batil. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala. Untuk apa sebenarnya telinga ini Allah ciptakan? Ya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan nasihat, mendengarkan petua, ya. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Wa hikmat awliyaihi, kemudian apa-apa yang disampaikan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para guru kita, para ulama kita, masyayikh kita. Wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'imid daim. Kemudian tentunya ketika kita sudah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwasanya ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dalam Al-Quran Allah jelaskan, Allah halalkan jual beli, namun Allah haramkan riba. Kemudian dilarang kita minum minuman keras khamar, kemudian melakukan dosa-dosa. Nah, bagaimana kita mendengarkan ayat-ayat ini, mendengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian petuah dari ulama kita, nasihat dari para guru-guru kita? Tentunya kita pakai untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara tugas, ya, telinga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih, maka jika kebalikannya yang kita fungsikan telinga kita mendengar hal-hal yang buruk, sara ma kana 'alaika, maka seperti itulah, ya, telinga yang kita fungsikan ini maka menjadi buruk juga bagi kita, berefek buruk juga, memberikan dampak negatif bagi kita. Wanqalaba ma kana sababu fawzika sababu halakika, maka berbaliklah yang mana seharusnya telinga ini digunakan untuk mendengarkan ilmu, untuk akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ya, keberuntungan, ya, justru sebaliknya, karena kita pakai untuk mendengarkan yang buruk-buruk, maka menjadi sebab membawa kita kepada kehancuran. Wa hadza ghayatul khusran, dan tentu ini adalah, ya, sungguh sangat kerugian yang luar biasa.
Wala tazunnu anna al-ithma yahtassu bihi al-qa'il duna al-mustami'. Ini kadang kita sering salah. Ketika ada orang berbicara ataupun membicarakan aib orang lain, kita duduk di sana, kita mengira yang berdosa itu hanya yang berbicara. Tetapi kita itu juga yang mendengarkan, mendapatkan cipratan dosanya. Kenapa? Nah, karena dikatakan dalam suatu khabar bahwasannya annal mustami'a syariqul qail wa huwa ahadul mutabin. Orang yang mendengar itu sekutunya orang yang berbicara itu, maka dia sama disejajarkan dengan orang yang menggibah ataupun yang menggosip tadi. Kenapa? Orang berbicara karena ada yang mau mendengarkan. Coba kalau nggak ada yang mendengarkan, pasti dia tidak akan berbicara. Begitu dia mulai menceritakan orang yang tinggalkan, pasti dia juga akan berhenti. Tapi kita antusias mendengarnya, lalu kita, masa iya? Ya udahlah, selesai cerita kemana. Maka diusahakan ketika ada majelis ataupun orang duduk dan yang diceritakan adalah aib orang lain, tinggalkan majelis itu sebagai bentuk ingkar, kita mengingkari bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah perkara yang tidak baik. Anggota tubuh selanjutnya al-lisan, lidah kita ini. Fa inna ma khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih. Untuk apa lisan ini? Untuk banyak dipakai berzikir. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tursyida bihi khalqallahi taala ila tariqih, dan untuk menasihati, mengajak orang lain kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak. Lidah kita ini untuk menyampaikan apa keinginan kita, hajat kita yang ada dalam diri kita, perasaan kita yang ada dalam hati kita, untuk kebutuhan mungkin yang berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan kehidupan duniawi kita. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fi. Maka kalau lidah kita pakai untuk yang sebaliknya, tidak untuk berzikir, tidak untuk membaca ayat Allah, berarti kita sudah kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Dan lisan ini adalah bagian penting yang ada di dalam anggota tubuh kita, dan dia yang lebih banyak berfungsi, ya. Wala yukabbu an-nasu fin nari 'ala manakhirihim illa hasair alsinatihim. Seseorang itu tidaklah dia dijerumuskan, ya, dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali karena ulah daripada lisannya ini. Maka dalam suatu riwayat Rasulullah ketika ditanya, ya, apa yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, Rasul katakan al-famu wal farj. Lisan ataupun mulut dan kemaluan. Karena banyak orang lisannya ini tajam berbicara, ya. Tidak berhenti, ngomong aja terus. Karena dalam pepatah Arab dikatakan lisanul aqili fi qalbihi wa lisanul jahili fi famihi. Lidahnya orang yang berakal, artinya ya berpikir dia dengan baik sebelum berkata-kata, itu ada di hatinya. Artinya ditimbang, ini baik tidak, kalau baik diucapkan, kalau tidak baik ya disimpan. Tetapi lisannya orang-orang bodoh, ya di lidahnya, di mulutnya itu, apa yang mau diucapkan dikeluarkan, tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan dengan baik. Maka dalam riwayat lain pun dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir, yakin di akhirat nanti ada hisab, ada penghitungan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, kalau tidak maka diam. Ini yang harus selalu kita ingat, ya. Sekarang mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tulisan bisa saja. Sekarang sosial media, entah itu di WhatsApp, entah itu di Facebook kita, ya, memang tidak diucapkan saja, tapi ditulis share, tulis semua. Nah, itu juga sama, ya. Karena dia
menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Maka jangan sampai lidah kita ini yang menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam suatu khabar, ya, innar rajula yatakallamu bil kalimah yudhika biha ashabuhu fayuhwa biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian, dia berbicara dengan ataupun bertutur kata, bercerita untuk membuat orang lain itu tertawa, ya, maka dia itu akan diseret ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya itu 70 kharifan, 70 tahun perjalanan untuk sampai kepada dasar neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang dilakukan? Hanya sekedar, ya, dia berbicara untuk membuat orang lain tertawa. Maka disebutkan wailul lilladzi, dalam riwayat lain juga disebutkan seperti itu, celaka orang yang dia berdusta hanya untuk membuat orang itu tertawa. Nah, maka kecelakaan baginya. Maka memang tertawa ini Rasulullah melarang kita untuk banyak tertawa. Karena apa? Fa inna dhah tumitul qalb. Karena tertawa itu bisa mematikan hati kita, merusak ataupun mempengaruhi daripada hati kita. Sehingga Rasulullah ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa di dalam kehidupan ini. Nah, ini mungkin sebagian dari anggota tubuh yang 7 itu kita bahas, baru 3. Dan pembahasan tentang lidah ini ada poin-poin lagi. Lidah itu dijaga dari apa? Di sini disebutkan dia harus dijaga dari 8 hal, 8 perkara. Pertama diantaranya al-kidz, dusta. Lisan kita, ya, kerap ataupun ada yang menggunakan lisannya untuk berdusta. Apalagi sekarang ini, ya, orang banyak berbicara walaupun dia tahu sebenarnya yang diucapkan itu adalah kebohongan, tapi hanya ingin mencari manfaat di balik itu. Kita lihat bagaimana di TV orang berbicara memutar balikkan fakta karena hanya mencari jabatan, hanya mencari harta dan kedudukan. Inilah di antara kebenaran yang disampaikan bahwasannya, ya, lisan itu banyak menyeret orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi peringatan bagi kita, ya, untuk menjaga anggota tubuh kita dari yang 7 itu tadi. Yang baru kita bahas secara terperinci adalah mata kita, kemudian telinga kita, dan lisan kita. Mudah-mudahan anggota tubuh ini kita bisa jaga, jangan sampai banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di akhir hayat kita itu Allah suruh malaikat, katakan kepada malaikat, coba hambaku yang akan meninggal ini summa ra'sah, cium kepalanya. Kalau kepala kita ini, otak kita ini sering kita pakai dengan hal-hal baik, menghafal Al-Quran, maka malaikat katakan wajadtu fihi Al-Quran, aku mencium aroma Al-Quran di kepala hambamu ya Allah. Summa sadrah, coba cium hatinya, maka malaikat katakan wajadtu fihi as-siyam, ada aroma orang yang rajin berpuasa kepada. Kemudian cium kedua kakinya, malaikat mengatakan wajadtu fihi al-qiyam, ada aroma orang yang senantiasa berdiri salat ruku kepadamu ya Allah. Nah, itu kalau anggota tubuh kita pakai untuk bertaat kepada Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, maka begitu juga jawaban malaikat. Maka Rasulullah pernah menasihati Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, menyatakan ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya kalau kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaga kita. Kita taat kepada Allah dengan anggota tubuh kita, berarti Allah akan menjaga juga anggota tubuh kita ini. Biasanya mata kita dibuat Allah Subhanahu wa taala, kalau mata ini sering dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibuat baik, tajam oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma tsabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ahilhu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa وفقنا فيه لما تحبه وترضاه وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.